Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Faisal Muzaffar dengan NIM 20055410001. Di sini saya ingin mempresentasikan dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah komputasi sistem tenaga cerdas dengan topik aplikasi CNN pada MPPT Controller Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Sesuai dengan jurnal yang saya bahas dan juga saya ambil, saya memberikan simulasi pada Simulink MATLAB untuk menggambarkan bagaimana simulasi aplikasi CNN atau Central Neural Network pada MPPT Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Dan kurang lebih berikut adalah rangkaian hardware yang dapat dirangkai dalam rangka mengaplikasikan teori CNN atau Central Neural Network pada MPPT Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Bisa dilihat pada input photovoltaic array, di sini terdapat dua variabel input. Yang pertama adalah nilai Y yang dikonotasikan sebagai nilai irradiasi dan juga nilai Z yang dikonotasikan sebagai suhu atau temperatur dalam satuan derajat Celcius. Dan mungkin di sini untuk memudahkan proses penggunaan data, saya memasukkan variabel Y dan juga variabel Z dan yang kemudian memiliki nilai kurang lebih dalam range sesuai normalnya, yaitu nilai irradiasi 950 hingga 150 dan juga nilai temperatur berdasarkan suhu Bali berdasarkan suhu Bali kurang lebih kurang lebih 28 hingga 32 derajat Celcius seperti itu. Dan tidak hanya itu, di sini juga dilengkapi dengan pembacaan beberapa scope. Yang pertama adalah pembacaan untuk menghitung daya yang dihasilkan, yaitu dengan mengkalikan nilai I ataupun arus dan juga tegangan yang dihasilkan oleh fotovoltaik, dan juga menggunakan beberapa komponen seperti induktor, seperti dioda, dan juga beban-beban resistif dan juga kapasitif untuk kemudian bisa melihat nilai perbedaan tegangan atau nilai tegangan yang dihasilkan dari aplikasi CNN pada MPPT pembangkit listrik tenaga surya seperti itu. Dan juga di sini dapat dilihat saya juga menggunakan PWM generator DC-to-DC untuk dapat mensimulasikan bagaimana jenis gelombang yang dihasilkan oleh MPPT yang menggunakan teori aplikasi CNN, Central Neural Network seperti itu. Dan mungkin langsung saja untuk melihat hasil dari aplikasi, mari kita jalankan simulasi. Dan masih compiling. Dan ya, kurang lebih seperti ini hasil pembacaan 0,8, 0,9 mendekati nilai 1, yang itu adalah kurang lebih magnitudo yang dihasilkan dari PWM atau Pulse Wave Modulation. Dan kita dapat langsung melihat pada scope 1 yang membaca nilai tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik fotovoltaik berjenis Kyocera Solar KC200 GT dengan satu modul string dan dihubungkan secara paralel. Kita lihat ya, berikut adalah hasil yang didapatkan ya. Yang pertama dapat kita lihat pada grafik di atas. Berikut adalah hasil sinyal modulasi atau pulse wave modulation yang dihasilkan oleh generator ini ya. Dan mungkin dapat dilihat hasilnya cukup bagus dengan duty cycle yang saya rasa bernilai agak kecil ya. Karena dapat dilihat ada perbedaan gap ataupun penyalaan off yang cukup jauh antara masing-masing penyalaan on. Dan bisa kita lihat juga pada bagian bawah adalah nilai tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik fotovoltaik yang diatur melalui MPPT berbasis CNN. Dan dapat dilihat di sini karakter tegangannya cukup baik dan meskipun ada sedikit perbedaan masa transien ya, tegangan yang dihasilkan kurang lebih memiliki peak hingga mendekati 40. Dan kita zoom berapa nilai maksimum peak tegangan yang dihasilkan, ya kurang lebih adalah 37 mendekati 37,5 derajat. Dan kesimpulannya adalah mungkin pembangkit listrik dengan menggunakan MPPT berbasis CNN ini cukup baik dalam respon ketidakstabilan tegangan yang dihasilkan oleh photovoltaic array ini atau pembangkit listrik fotovoltaik, tapi dapat kita lihat duty cycle yang dihasilkan dari aplikasi CNN pada MPPT ini masih dibilang agak sedikit memberikan hasil yang tidak kurang baik seperti itu karena memiliki duty cycle yang rendah sehingga durasi penyalaan masih memiliki gap yang cukup jauh seperti itu. Dan itu mungkin yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan selamat siang semuanya.